Shin Taeyong, sudah 4 tahun silam Anda jadi pengasuh anak timnas Indonesia yang kami cintai. Sudah bisa dilihat banyak peningkatan dari segi permainan kami di lapangan, dari passage of play yang sudah lebih jelas, dan juga intention lah dari penyerangan kami. Di tanggal 15 Januari yang akan datang, Indonesia akan menghadapi tantangan tersulit, terberat, dan terbesar selama ada di bawah kepengurusan STY, yaitu Piala Asia 2023. Tapi sebelum itu, mari kita lihat perjalanan timnas Indonesia untuk sampai di sarana sepak bola terbesar di Asia. Semua ini dimulai balik di tahun 2019, di mana Indonesia meraih peringkat terakhir di grup G dalam babak penyisihan pertama kualifikasi Piala Asia, yang berarti kita harus memainkan laga tambahan atau laga playoffs. Dalam laga playoff tersebut, Indonesia dapat meraih kemenangan dengan skor 5-1 melawan Chinese Taipei melalui gol yang dicetak oleh Ramai Rumakik, Evan Dimas, Egy, Buaya, dan juga Witan. Mulai di laga ini juga mulai kelihatan lah pola permainan yang ingin diimplementasikan oleh STY. Selanjutnya, Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Di babak ini, Indonesia mendapat undian di grup A bersama Yordania, Kuwait, dan Nepal. Indonesia memulai babak kualifikasi tersebut dengan kemenangan yang sengit dengan skor 2-1 atas Kuwait melalui gol yang dicetak oleh Mark Lok dan Rahmat Irianto. Hasil ini merupakan kemenangan pertama Indonesia atas Kuwait dalam 42 tahun. Ini juga merupakan pertama kalinya negara Asia Tenggara bisa menang melawan negara di Teluk Persia dalam laga away. Ini juga laga bersejarah karena ini pertama kalinya juga sejak tahun 2004 ada negara Asia Tenggara yang menang melawan negara Asia Barat, di mana terakhir Thailand mengalahkan Yemen. Sayangnya setelah itu Indonesia harus menanggung kekalahan dengan skor 0-1 melawan Yordania, tapi setelah itu langsung bisa bounce back dengan menaklukkan timnas Nepal dengan skor 7-0 melalui gol yang dicetak oleh 7 pemain yang berbeda. Oleh karena hasil pertandingan ini, Indonesia dapat lolos ke Piala Asia tahun 2023. Ajang turnamen Piala Asia yang akan datang merupakan kelima kalinya Indonesia dapat lolos ke group stage Piala Asia, di mana sebelumnya Indonesia sudah pernah main di tahun 1996, 2000, 2004, dan yang terakhir 2007, 17 tahun yang lalu saat kami menjadi tuan rumah bersama negara Asia Tenggara yang lainnya. Karena timnas kita ranking FIFA-nya salah satu yang paling bawah, or even yang paling bawah ya pas undian, kita masuk di pot 4 bersama India, Tajikistan, Thailand, Malaysia, dan Hong Kong. Pada undian group stage yang diselenggarakan di Doha pada bulan Mei 2023, Indonesia masuk di grup D bersama Irak, Jepang, dan Vietnam. Menurut gue, grup D ini bisa dibilang group of death ya, karena lawan-lawannya nih berat semua lah. Pertama, mari kita lihat timnas Jepang. Bisa dibilang mereka ini langganan Asia lah di Piala Dunia, di mana mereka selalu lolos masuk ke Piala Dunia sejak tahun 1998 dan bahkan lolos ke babak knockout di 3 ajang tersebut, termasuk 2 kali berturut-turut di tahun 2022 dan 2018. Bahkan di 2 Piala Dunia terakhir ini, tahun 2022 dan 2018, mereka hampir lolos ke babak 8 besar. Mereka hanya kalah tipis melalui gol menit terakhir counter attack lawan Belgium, dan juga hanya kalah penalti terakhir tahun 2022 melawan Kroasia, di mana itu kiper Kroasia menyelamatkan 3 penalti Jepang. Pada Piala Asia 2023 ini, mereka menjadi tim favorit lah, atau tim unggulan buat menjadi juara. Sebelumnya mereka sudah pernah juara 4 kali di tahun 1992, 2000, 2004, dan yang terakhir 2011. Bahkan di Piala Asia terakhir yang diselenggarakan tahun 2019, mereka menjadi runner up, hanya kalah di final lawan Qatar. Mereka pun nggak lolos ke babak penyisihan Piala Asia sejak tahun 1992. Jepang dilatih oleh Hajime Moriyasu yang sudah menjabat sejak tahun 2018, di mana sebelumnya dia juga melatih timnas Jepang tapi yang under 23. Kualitas pemain Jepang ini juga bisa dibilang salah satu yang paling kuat, dan menurut gue yang paling kuat di satu turnamen Piala Asia tahun ini. Timnas Jepang ini akan dipimpin oleh kapten kesebelasan Wataru Endo yang sekarang bermain di Liverpool. Mereka membawa pemain top lainnya juga seperti Tomiyasu yang sekarang bermain di Arsenal, Mitoma yang main di Brighton, Messi-nya Jepang Takefusa Kubo yang sekarang main di Sociedad, Minamino yang bermain di Monaco, dan masih banyak lainnya lah yang mayoritas dari skuad mereka sebenarnya mainnya di Liga-Liga Eropa. Next di grup D ada Irak. Irak ini juga udah pernah juara Piala Asia tahun 2007, mengalahkan Arab Saudi di final, di mana itu dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan fun fact, ini salah satu match bola pertama yang gue nonton live di stadion. Anyway, sejak tahun 1976 mereka juga selalu lolos dari babak grup
Dan di turnamen Piala Asia terakhir di tahun 2019, mereka gugur di babak 16 besar, dikalahkan tipis 1-0 oleh Qatar yang akhirnya menjuarai turnamen tersebut. Timnas Irak ini juga udah pernah masuk Piala Dunia tahun 1986, dan di kompetisi Teluk Arab atau AFF buat negara-negara sana, mereka juga udah pernah juara 4 kali dan terakhir juara tahun 2023. Jadi memasuki turnamen ini mereka lagi on form banget, lagi on fire banget, dan masih semangat-semangatnya lah. Sekarang timnas Irak dilatih oleh Jesus Casas sejak tahun 2022, dimana sebelumnya dia pernah menjabat sebagai asisten timnas Spanyol. Di antara pemain yang dipanggil timnas Irak yang harus diawasi dan bisa menjadi marquee player untuk mereka termasuk Zidane Iqbal, jebolan Akademi MU, Ali Al-Hamadi, penyerang muda yang bermain di AFC Wimbledon di Liga 3 Inggris. Dia juga udah pernah membobol gawang kita ya saat Indonesia melawan Irak bulan November kemarin, dan juga striker andalan mereka Ayman Hussein yang dikenal karena kekuatan fisiknya. Dan lawan Indonesia terakhir di grup D ini adalah Vietnam. Bisa dibilang ini local rival Indonesia lah, karena kalau kita jarang main lawan Jepang dan jarang main lawan Irak, lawan Vietnam kayak kita lebih sering deh. Ini akan menjadi keempat kalinya Vietnam main di Piala Asia, dimana sebelumnya mereka lolos sampai babak 8 besar pada tahun 2019 dan 2007. Pada tahun 2019 mereka hanya kalah tipis 1-0 melawan Jepang, dan pada 2007 mereka kalah 0-2 melawan Irak. Jadi bisa dibilang juga nih ya, di turnamen tahun ini mereka nih sebenarnya membalas dendam kepada negara-negara yang sudah menggugurkan mereka di ajang Piala Asia sebelumnya. Pencapaian Vietnam lainnya termasuk menjuarai Piala AFF 2 kali, terakhir tahun 2018, dan sekarang Vietnam dilatih oleh Philippe Troussier. Troussier ini sendiri juga udah pernah juara Piala Asia saat dia melatih Jepang pada tahun 2000. Pemain yang harus diperhatikan di skuad Vietnam termasuk kapten kesebelasan Quang Ngoc Hai, striker andalan Pham Tuan Hai, dan juga Nguyen Tin Lin. Untung Van Hal lagi cedera. Jadi itu dia preview lawan timnas kita di grup D atau Group of Death di Piala Asia 2023 yang akan datang bentar lagi. Untuk timnas Indonesia sendiri, gue hanya bisa berharap dan berdoa sebanyak-banyaknya, karena lawan-lawan kita ini berat banget ya. Mereka nih 1-2 level di atas Indonesia lah, apalagi Jepang sama Irak. Sebenarnya gue sendiri tuh udah bangga banget Indonesia bisa masuk ke Piala Asia lagi, karena udah lama banget, udah 17 tahun kita nggak main di Piala Asia. Karena menurut gue tuh harusnya setiap kali ada Piala Asia kita main, gara-gara Indonesia tuh harusnya kualitasnya tuh standarnya standar Asia lah. Pemain Indonesia yang top menurut gue Captain Asnawi, Justin Hubner yang baru dipanggil dari Wolves, Marcelino, star boy kita yang main di Belgium, dua bocah Belanda, Ivar Jenner dan Rafael Struijk, dan pemain favorit gue Sadil Ramdhani. Gue berharap di Piala Asia yang akan datang ini Indonesia bisa ngasih perlawanan ke tim-tim besar, mainnya bisa bagus, mainnya no pressure, mainnya mati-matian, karena kita tahu kalau turnamen kayak gini nih anything can happen, underdog stories or the best, as kita pernah ngeliat di World Cup terakhir dengan Morocco ya. Jadi just main tanpa pressure, main mati-matian, karena squad kita nih sebenarnya mayoritas masih muda juga. Jadi mudah-mudahan untuk generasi pemain kita yang sekarang masa depannya lebih cerah lah. Jadi oleh karena itu terima kasih STY sudah bisa memimpin timnas kami balik ke ajang terbesar sepak bola di Asia. Kami supporter timnas Indonesia, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan tetap mendukung, akan tetap menyanyikan lagu-lagu untuk Garuda di dada apapun hasilnya. Thanks for watching.